Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam, ya Nis. Ya, Apa sehat kabar? Bapak? Ya. Alhamdulillah. Apa Alhamdulillah nih sehat, yang Pak. bisa dibantu nih? Ya, ini Bapak, kami dari calon guru penggerak angkatan 6 ada tugas untuk mewawancarai 2 sampai 3 pemimpin atau kepala sekolah. Jadi, apakah Bapak berkenan jika saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada Oke, Bapak? sangat berkenan. Saya ini ingin Alhamdulillah. segitunya sukses ya. Iya, alhamdulillah. Terima kasih ya Bapak atas waktunya. Iya. Jadi begini Pak, eh, selama Bapak jadi kepala sekolah nih di SMKN 113 Kota Kampar, pernah nggak Bapak mempunyai masalah yang dalam penyelesaiannya Bapak memiliki dilema ya, seperti itu Pak? Sering itu Nis. Cerita sedikit masalah dilema tentang keputusan meninggalkan dua orang peserta didik. Iya. Dilema bagi pemimpin itu sudah merupakan keputusan akhir. Ini anak harus sesuai aturan ya Miss ya, ini harus tinggal kelas. Ternyata keputusan kita yang sudah bulat, sudah pasti itu anak tinggal kelas, tanpa ada yang di orang tua tidak setuju, tidak senang. Jadi orang tua ingin anaknya naik kelas. Nah, ini kan menjadi dilema yang membujuk saya untuk naik kelas. Ya, jadi itu ya kasus yang pernah Bapak, salah satunya ya Salah Bapak satu. ya, salah satu masalah yang Bapak alami. Lantas pada saat itu keputusan apa yang Bapak ambil? Dalam mengambil keputusan di sekolah itu kan biasanya ada musyawarah. Apalagi ini keputusan bukan maksud meninggalkan anak tersebut. Keputusan bersama, kita cross check dulu datanya dari wali kelas, dari guru, dari wakil. Bahwasanya anak ini sudah tidak sesuai lagi dengan aturan-aturan. Ini memang tidak keputusan kepala sekolahnya, keputusannya adalah keputusan bersama. Keputusan kebersamaan ini yang mungkin ya saya terapkan di sini. Ini memang tidak ada keputusan, wah ini keputusan bersama. Ini keputusan bersama yang diambil untuk menentukan yang terbaik pada saat itu untuk anak. Walaupun dari sisi anaknya mungkin memandangnya berbeda. Iya, berarti anak tersebut tinggal kelas gitu ya Pak ya. Oke, wah keputusan yang sangat menarik sekali ya Bapak ya. Dan juga merupakan keputusan yang berat bagi Bapak dan yang lain gitu. Jadi begini Pak, di dalam materi dalam modul 3.1 ini kan ada kami belajar ada dilema etika yang merupakan kebenaran lawan kebenaran, kemudian ada bujukan moral di mana kebenaran lawan kesalahan. Jadi dari cerita Bapak tadi nih, kira-kira eh, termasuk kemana sih yang kasus yang Bapak alami tadi? Apakah dilema etika atau bujukan moral? Ya. Kalau yang benar-benar itu dilematikanya saya melihat keputusan Ya. bersama ini benar nih, sudah sesuai aturan. Menurut kita benar, ya keputusan bersama ini ya untuk kebenaran hakiki di sekolah menerapkan aturan untuk jangka panjang supaya tidak berdampak kepada murid yang lain. Nah, ini sisi dari keputusan dari sekolah. Ternyata bujukan moral setelah putusan itu muncul lagi kasus berikutnya, si peserta didik orang tuanya khususnya jadi salah nih keputusan sekolah gitu. Jadi ya keputusan yang tadi sudah benar-benar ada bujukan moral untuk menentang keputusan yang benar-benar tadi, si orang tua ini minta ya kepada pimpinan untuk membuat kebijakan baru. Tolong ini bantu anak saya mau. Ini kan menjadi dilema juga, jadi benar salah gitu kan. Iya. Si orang tua mau menegakkan dia, oh ini anak saya harus sekolah di sini. Beberapa kali rumit memang nih, luar biasa. Akan waktu dan pikiran, tapi memang ya, keputusan sudah bulat,
cari-carilah solusi supaya orang tuanya paham ini merupakan keputusan yang berat ya sebenarnya. Tapi alhamdulillah orang tua ya mereka menyadari kesalahan tadi, hanya memang tidak bisa kami ikutin. Alhamdulillah anak dari sisi pimpinan juga saya harus mikir juga nih, yang tadi itu anak harus diselamatkan juga. Akhirnya adalah kesepakatan lagi dalam keputusan yang berikutnya itu anak dipindahkan di sekolah terbuka lah, ada di 13 Kota Kampak. Iya. Mudah-mudahan bisa jadi solusi juga bagi orang tua, misalnya anaknya bisa melanjutkan kembali. Ya, baik. Jadi intinya kasus yang Bapak alami tadi dilema etika ya Bapak ya. Ya. Kemudian Bapak dalam menyelesaikan kasus-kasus ada nggak sih langkah-langkah ataupun mungkin strategi khusus bagi Bapak gitu dalam menyelesaikan suatu kasus Ya. atau masalah? Idealnya memang saya ambil langkah yang pertama ya saya pelajari dulu, saya ambil beberapa data, saya tanya dulu dari yang sumber masalah tadi, baik dari guru ataupun dari peserta didiknya. Mungkin ada rapat kecil dulu, langkah-langkah yang harus kita bicarakan. Kalau memang ini harus rapat besar ya kita rapatkan. Berarti musyawarah untuk mufakat ya Bapak. Ya, menarik sekali Bapak. Kemudian untuk selanjutnya ada nggak sih Pak yang menurut Bapak menjadi tantangan gitu dalam mengambil keputusan ini? Ada sih tantangannya, pendapat kita setiap orang itu pasti beda. Bagaimana menyikapi secara positif. Menurut kita itu baik, mungkin menurut guru yang lain. Kalau saya pimpinan sih intinya menyelamatkan anak ini menjadi anak yang tidak putus sekolah. Baik, untuk selanjutnya Pak, adakah seseorang nih ataupun faktor-faktor yang selama ini sangat mempermudah Bapak dalam mengambil suatu keputusan? Ya pastinya kalau secara khusus tidak ada. Di mana orang yang bermasalah atau yang bermasalah mengambil keputusan, pastinya ada beberapa orang guru mungkin ya yang senior gitu ya Miss ya, senior yang sudah pengalaman minta pendapat, surat pendapat nanti baik-baik atau bagaimana. Oke, siap Pak. Jadi guru senior ya, berkolaborasi dengan guru senior dan mungkin juga tidak melupakan yang juniornya juga gitu ya Pak ya. Nih pertanyaan terakhir nih Pak. Dari semua yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Bapak petik gitu, dalam pengalaman pengambilan keputusan terkait masalah yang menimbulkan dilema etikanya? Dalam mengambil keputusan yang berat, banyak hal yang harus kita pertimbangkan. Ya, dari sisi peserta didik ini intinya mau kita selamatkan, kalau saya ya. Pertimbangan ya Pak. Pertimbangan kalau dia tinggal kelas kita harus selamatkan. Tidak kita kunci anak ini ditinggal kelas, kalau dia mau melanjutkan silakan, kalau dia mau tidak dipersilahkan. Memang harus mempertimbangkan masa depan ya, benar salahnya di sekolah, oh ini benar keputusannya, sudah benar mengikuti aturan, karena tidak bisa lagi menolong ini anak, karena nanti kan dampaknya juga kepada anak yang lain. Dan juga dipesankan juga kepada guru-guru juga, keputusan bersama ini jangan nanti berbeda-beda, jadi satu suara, versinya jangan berbeda ya. Satu suara, oh ini anak tinggal kelas karena aturan ini. Satu suara sih, supaya tidak ada lagi nanti pendapat yang berbeda-beda. Iya Pak, ya pembelajaran sangat menarik ya Pak ya, terkait pengambilan keputusan. Ya mungkin itu saja Pak, terima kasih atas waktu dan kesediaannya Pak. Ya, mudah-mudahan menjadi pengalaman dan mudah-mudahan
lancar. Amin. Terima Ya. kasih doa dan supportnya Terima Bapak. kasih sama-sama. Sukses juga buat Bapak ya untuk pekerjaannya sebagai Sama-sama. kepala sekolah di SMP 1. Izin pamit Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.